Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jadi di video kali ini aku akan menceritakan sejarah tentang permainan enggrang guys. Mungkin di antara kalian banyak yang belum tahu tentang sejarah permainan enggrang ini guys. Jadi guys, enggrang adalah tongkat panjang yang terbuat dari bambu di mana seseorang bisa berdiri di atasnya, kemudian berjalan dalam jarak atau waktu tertentu. Pada mulanya, enggrang ini merupakan olahraga atau permainan tradisional yang jika diteliti cukup sulit untuk menemukan dari mana asal mulanya guys. Bahkan beberapa peneliti mengatakan permainan ini tidak ada sejak zaman penjajahan Belanda guys. Wah, sudah lama sekali tuh guys. Dan permainan ini juga mendapat pengaruh dari budaya Cina. Kosakata enggrang itu sendiri berasal dari bahasa Lampung yang berarti trompa puncung yang terbuat dari bambu bulat panjang guys. Permainan enggrang ini sebenarnya cukup unik dan cukup menguras tenaga karena pemain harus terampil dalam menjaga keseimbangan tubuh dan berjalan dengan stabil di atas tongkat kayu panjang. Permainan ini cukup berkembang dan cukup populer di tahun 1900-an guys. Wah, berarti cukup lama sekali ya guys ya. Di beberapa daerah ada beberapa yang menjadikan enggrang sebagai permainan tradisional dan ada juga yang menganggapnya sebagai olahraga tradisional. Sebutan untuk permainan enggrang ini di setiap daerah berbeda-beda guys. Di Kalimantan disebut dengan batungkau, sedangkan kalau di Jawa Tengah disebut dengan jangkungan. Kemudian di Bengkulu disebut dengan ingkau. Nah, sedangkan di Sumatera Barat disebut dengan tengkak-tengkak guys. Namun masyarakat Indonesia lebih mengenalnya dengan istilah enggrang. Untuk lebih lanjutnya lagi guys, ini ada beberapa video dan foto permainan enggrang guys. Mari kita lihat bersama-sama guys. Nah, tadi udah kita lihat bersama-sama video dan fotonya guys. Mungkin di antara kalian ada yang masih bisa memainkannya atau udah gak bisa lagi karena udah lama gak memainkannya guys. Kalau aku sih jujur guys, aku gak bisa main enggrang. Dari dulu sampai sekarang belum bisa guys, karena sangat sulit sekali untuk menyimbangkan tubuh itu guys. Jadi guys, sebenarnya enggrang ini tidak hanya ada di Indonesia guys, tetapi di beberapa negara yang memiliki budaya olahraga atau permainan enggrang ini, seperti di beberapa negara di Eropa guys.
pada zaman dahulu, tukang pos mengantarkan surat-surat menggunakan enggrang ini, guys. Setahu kita ya guys ya, orang mengantarkan surat itu pasti menggunakan kalau nggak sepeda, kendaraan bermotor zaman dulu ya guys ya. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa enggrang pun juga bisa digunakan untuk mengantar surat-surat, guys. Di Jepang, enggrang merupakan sebuah permainan tradisional dan dijadikan perlombaan dalam serangkaian acara olahraga di sekolah-sekolah dasar, guys. Jadi, permainan enggrang ini harus dimainkan dengan niat yang kuat. Nah, saat kaki sudah dipijakkan ke bambu, kemudian mencondongkan badan ke depan untuk berjalan, maka sang pemain tidak boleh ragu-ragu, guys. Pemain juga harus berjalan cepat supaya seimbang dan tidak jatuh. Jika terjatuh, akan terasa sakit, guys. Seperti perjuanganku yang selama ini kamu sia-siakan. Mungkin sekarang kau masih berbahagia dengan dirinya. Dan ini sama halnya dengan kehidupan, guys. Ketika kita sudah mengambil suatu keputusan, kita harus bertekad dan berkomitmen untuk menyelesaikannya, guys. Di dalam permainan enggrang terdapat nilai-nilai sportivitas, kerja keras, dan keuletan. Sangat kental tercermin dalam nilai budaya permainan enggrang ini, guys. Yang pertama, nilai sportivitas. Tercermin pada pemain yang bisa menerima kekalahan dengan lapang dada dan pemain tidak berbuat curang selama permainan berlangsung, guys. Sedangkan yang kedua, itu nilai kerja keras, guys, yang tercermin dari semangat si pemain itu sendiri, yang berusaha agar bisa berjalan dengan cepat dan stabil hingga sampai ke tempat yang sudah ditentukan, guys. Kemudian, nilai yang ketiga itu nilai keuletan, guys. Itu dapat terlihat pada proses pembuatan tongkat kayu yang akan digunakan untuk enggrang, guys. Dimana bambu harus dibuat sebaik mungkin supaya tidak patah atau rusak ketika dinaiki oleh si pemain, guys. Jadi pembuatan enggrang tidak boleh sembarangan ya, guys ya. Jadi dia itu harus punya kekuatan agar tidak patah atau terjatuh gitu, guys. Siapapun dan dari negara manapun dapat memainkan enggrang ini, guys. Sayangnya, sekarang ini hanya di daerah-daerah terpencil saja yang masih memainkan enggrang ini, guys. Waduh. Bahkan, bisa dikatakan sudah sulit untuk menemukan permainan enggrang ini. Bahkan ada beberapa seniman mengatakan bahwa permainan tradisional ini sudah hampir punah, guys. Waduh. Kita kira hewan aja yang punah ya, guys ya. Ternyata enggrang pun juga hampir punah, guys. Waduh, ini sangat parah sekali nih, guys. Kebanyakan anak-anak muda zaman sekarang lebih mengenal HP atau mainan yang terbuat dari plastik yang diimpor ke Indonesia dibandingkan dengan permainan tradisional Indonesia, guys. Aduh, ini kacau sekali ya, guys ya. Mungkin ada beberapa anak yang tidak tahu apa itu permainan enggrang, gasing, petak umpet, dan sebagainya. Permainan seperti ini sekarang sudah masuk museum dan lembaga-lembaga penelitian yang bisa diteliti untuk kepentingan sejarah dan budaya, guys. Jadi, bagi yang ingin melihat permainan ini, mungkin hanya bisa menemuinya di daerah tertentu saja dan pada waktu tertentu. Permainan tradisional ini harus tetap kita pertahankan, guys, karena dia merupakan bagian dari sejarah dan olahraga kearifan lokal. Jadi, jangan sampai permainan kita ini menjadi punah, guys. Ayo, untuk anak-anak muda sekarang, mari kita lestarikan dan kita jaga agar permainan ini tetap terus ada sampai generasi berikutnya, guys. Gitu. Oke, guys, cukup sekian dulu video kali ini tentang sejarah enggrang, guys. Jadi, tunggu terus video selanjutnya dan jangan lupa kalian subscribe, like, komen, share, dan jangan lupa juga kalian klik tombol loncengnya agar kalian bisa menerima notifikasi dari aku, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.